Nah kalau ngomongin bagaimana, ini jagoan gue justru tumbang mas. Dikalahin sama tim yang ada Rianta Beranta, tidak ada yang menyangka dia akan juara, yaitu Avispa Fukuoka menjadi juara Jelly Cup, yang orang juga menyangka nyampe di final pun juga nggak ada yang nyangka, dan bahkan menjadi juara ngalahin Urawa Reds yang lebih pengalaman dan juga secara kualitas di atasnya. Eh, apa yang terjadi dari Avispa? Keajaiban apa yang terjadi dari mereka? Apakah ini bukan keajaiban semalam? Apakah memang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari? Dipersiapkan bisa dibilang ketika manajemen klubnya switch ya, ketika mereka udah tahu ketika mereka nggak bisa perform dengan konsisten di liga, mereka akhirnya ngambil bukan jalan pintas ya, ngambil kayaknya kita lebih konsen di cup competition, Jelly Cup, Emperor's Cup. Tahun kemarin mereka di semifinal di Jelly Cup, tahun ini mereka juara Jelly Cup dan juga masih ada di semifinal Emperor's Cup. Ya. Emang jalan yang ditempuh walaupun mereka dari kualitas di liganya nggak bisa menembus ke level Asia, tapi akhirnya mereka ngambil di level cup competition di mana juara Emperor's Cup bisa dapat satu tiket ke fase grup Liga Champion. Itu kan artinya arah manajemen udah benar nih untuk melakukan itu. Kalau Jelly Cup ini apa dapatnya? Jelly Cup nggak dapat. Oh nggak dapat. Jelly Cuma Cup nggak Emperor's dapat. Cup Ya, berarti ya. karena yang main cuma 20 tim dari divisi 1 dan juga tambahan 2 dari divisi 2. Jadi memang betul-betul sedikit. Makanya mereka nggak bisa merepresentasikan Jepang di kancah Asia gitu. Dari situ mereka emang ketika switch itu akhirnya terlihat. Kebetulan juga tim-tim besar banyak yang merotasi pemain juga nih ketika mereka tampil di turnamen seperti ini. Ya, karena mereka lebih banyak tampil ada di kompetisi Asia juga dan mereka juga biasa ada di papan atas. Makanya mereka seriusnya bukan serius ya, maksudnya lebih materi pemain-pemain itunya lebih banyak dirotasinya ketika tampil di sini. Ini bisa dimanfaatkan oleh Avispa Fukuoka ini. Nah sementara Urawa juga bukan pertama kali nih, udah cukup dia menjadi runner up terbanyak lah yang tapi artinya sering banyak juga nggak jadi juaranya. Kenapa yang terjadi secara mental? Padahal kalau kemarin tahun lalu di AFC dia juara kan, juara Champions Asia. Tapi kenapa di Jelly Cup dia sering banget tumbang di laga-laga final kayak gini? Sebetulnya lawan yang mereka temuin di final ketika mereka kalah tuh emang lagi bagus-bagusnya juga. Di awal-awal mereka kalah sama Tokyo FC, lalu kalah sama Kashima. Sempat kalah juga sama Kashima, sempat kalah 2 kali bahkan mereka. Kalau final juga nggak mungkin rotasi ya sebenarnya kan. Iya, kalau final juga nggak rotasi dia. Begitu final kan serius. 2 kali mereka di finalnya ketemu lagi tim yang emang lagi jago-jagonya. Satu yang tadi gue bilang Tokyo, terus si Shimizu kalau nggak salah ya, mereka kalah juga sama Shimizu. Itu FC Tokyo. FC Tokyo. Tokyo Verde juga baru promosi ya? Oh akhirnya promosi ya? Promosi udah kan? dapat ya? Ya udah dapat. Tadi gue baru baca di Jelly Indonesia. Karena kan butuh 2 games lagi kalau nggak salah mereka menang untuk bisa lolos. Yang Machida kan yang udah pasti lolos. Iya, Machida kemarin. Jubilo sama sama si Shimizu sama si Tokyo Verde itu 3 tim itu ketat sih kalau untuk promosinya ya. Ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin bagaimana Avispa menjadi juara ini, apakah ini menjadi tim pertama yang memang tidak diunggulkan? Ini mungkin kalau kita dulu ngebahas Carling Cup ada Wigan di sana tiba-tiba jadi juara. Apakah di Jelly Cup memang ada kejutan-kejutan tim kayak gini nih? Kalau kita ngelihat ada 3 kali juara di mana tim yang nggak dijagokan sebetulnya. Salah satunya Shimizu ya. Ketika mereka bisa memutus dominasi tahun 90-an tuh Tokyo Verde. Tokyo Verde menjadi juara tuh tahun 93, 94, 95. Oh belum promosi, Tokyo Verde belum promosi ternyata. Gue baru promosi salah baca. Ya dulu kan Tokyo Verde yang juara 3 kali berturut-turut, akhirnya dikalahin sama Shimizu S-Pulse. Itu ketika mereka menjadi juara itu juga salah satu kejutan juga. Walaupun akhirnya Shimizu menjadi salah satu tim yang sulit dikalahkan juga di J-League pada akhir 90-an sampai awal 2000-an. Lalu ada Oita Trinita, ini juga tim yang Mantu gue baru tahu tuh. Iya, itu juga nggak dijagokan juga. Tahun berapa? Tahun 2008 kalau nggak salah. Mereka bisa menjadi juara tahun 2008. Itu sebuah kejutan juga, tim yang tidak jagokan tapi akhirnya bisa menjadi juara. Dan sekarang gilirannya Avispa Fukuoka. Tim yang sebetulnya nggak dijagokan untuk menjadi juara karena walaupun di fase grupnya mereka memuncaki klasmen ya dengan 13 poin, tapi adanya Urawa di situ yang dapat 15 poin, adanya Nagoya juga yang dapat 15 poin. Itu juga ngebuktiin bahwa tim-tim yang lain juga sebetulnya tampil bagus juga di fase grupnya. Tapi ketika mereka tampil di knockout stagesnya, ternyata mereka bisa nambah nginjek pedal gas lagi lah untuk tampil lebih oke, dan akhirnya sampai ke final. Dan di final mereka bisa
kehabisan, pelatihnya bilang kita nggak punya pemain materi bintang lah. Ya. Kita bukan tim yang seperti yang dia sebutin yang mantan juara lah ya. Cuman kita punya semangat, kita punya determinasi tinggi, kita punya gaya bermain yang penting kita nggak bisa kalah nih di pertandingan dan itu dibuktikan mereka di final. Tapi kalau kita bagaimana Avispa Fukuoka ini di liganya sendiri sekarang performanya gimana? Peringkat 8. Ya kan, peringkat nggak begitu 8 ya, bagus ya naik turun lah. Memang selalu mereka ada di antara 8, 10 ya. Memang tidak bagus lah performanya. Tapi ya Nah, ini klasemen ya, Avispa di peringkat 8 jauh ya dari 3 tim teratas, tuh bedanya hampir ya 10 untuk angka ya, playoff ya. peringkat 50 peringkat 3 kan yang untuk masuk ke kualifikasi Liga Champion, sementara 1-2 yang masuk ke fase grup langsung. Ya, kongres buat Avispa Fukuoka, tapi kalau ngomongin menuju juara J-League juga makin mepet nih Mas. Makin ketat. Gimana kalau lihat dari jadwal tadi dari seorang siapa namanya Vissel Kobe dan juga Yokohama Marinos. Iya, dari jadwal tadi bilang lebih berat sih. Lebih berat Yokohama sebetulnya kan dari fixture kalau dari fixture overall ya, karena mereka tampil kan gue bilang mereka masih tampil di Jelly Cup kemarin, masih tampil di Liga Champion Asia. Tapi kalau dari masing-masing grup tim yang dilawan di J-League-nya sebetulnya Vissel Kobe. Tapi Vissel Kobe justru ketika dapat jadwal padat mereka bisa ngalahin kan, Kashima bisa mereka kalahin, Yokohama bisa mereka kalahin. Tinggal si Urawa kayaknya masih ketemu sekali lagi. Kayaknya minggu ini ya lawan Urawa ya? Iya, pokoknya dari satu dari 3 pertandingan mereka masih ketemu Urawa. Yang di atas kertas, gue pikir mereka kalah sama Kashima, gue pikir kalah sama Yokohama, tapi ternyata mereka bisa menang. Tapi kemarin justru mereka seri sama Shonan Bellmar kan. Ya itu juga sebuah kejutan juga. Jadi masih dipertanyakan juga nih apakah mentalnya mereka masih bisa juara apa enggak. Tapi kalau nggak sekarang gue bilang nggak ada kesempatan lagi nih buat Vissel Kobe untuk memastikan. Jadi selisih 2 poin ya harus betul-betul mereka manfaatin ya untuk bisa menang. Jangan lupa nonton detik-detik terakhir penentuan juara, masih ada 2 pekan lagi atau 2 pertandingan lagi, dan ada 4 pertandingan pilihan yang disiarkan di YouTube J-League Internasional for free. Jadi kalian bisa nonton J-League for free di YouTube-nya J-League Internasional. Tiap pekannya ada 4 pertandingan pilihan yang disiarkan secara live. Kita tutup, Nes. Yes, Jebret Tim Nesa mau ngingetin sekali lagi, tanggal 11 November akan ada DPI spesial 1000 episode ya, yang tiketnya bisa banget kalian dapatkan di Tokopedia. Ada 2 kategori Jebret Tim. Yang pertama kategori GOAT, Rp200.000. Ini adalah bundling ya, tiket sama t-shirt merch-nya 1000 episode. Dan yang kategori kedua ada mediocre, Rp100.000 aja. Tiket sudah include, dapat makan, murah banget, bisa intimate sama semua pandit kita ya, dan ini gak akan tayang tuh, ingat. Dan tiketnya sekarang udah makin terbatas loh Jebret Tim, makin dikit banget. Nah kita juga nanti akan bakal cerita ini perjalanan DPI, kita akan seru-seruan bareng sama semua pandit-pandit kita dari masa ke masa yang pernah kita undang. Jadi buruan beli tiketnya sekarang juga ya. Dan juga tanggal 29 November nanti akan ada The Juara God Match antara Raffi Ahmad dan Taufik Hidayat ya. Dan juga ada podcaster match antara podcast Ancur versus podcast agak lain. Terus juga ada family match antara Ibnul Jamil, Riri Nekawati yang akan berhadapan dengan Judika Duma. Dan juga ada charity match antara Gading Martin dan Pak Michael versus Pak Wandi dan juga CEO Valentino Simanjuntak. Nah pokoknya seru banget ya Jebret Tim. Nanti juga akan ada Vindes Jilid 2 juga. Pokoknya jangan sampai kehabisan tiketnya. Kalian wajib banget beli sekarang juga tanggal 11 November dan juga 29 November. Oke, terima kasih untuk Awi dan Sri Mande. Kita ketemu lagi hari Rabu. Dadah. Dadah, thank you. Bergabung di Dewan Pandit Indonesia. Terus dia sekarang nggak berkembang dong. Lo, kapan gue bilang nggak berkembang? Coba diputar ulang. Kapan lu jangan fitnah gue? Enggak, lu jangan fitnah gue gak terima. Enggak, lu lurusin dulu. Lu lurusin dulu. Capek juga kali ya gitu. Ya salah sih, harusnya kan lu tidak seperti itu gitu. Cuma balik lagi gue nggak bisa ngomong lagi. Umur nggak pernah lo dia ngecengin orang begini. Jangan sebut kata-kata itu karena itu nggak pernah keluar dari gue. Kalau lo ngeledekin tim dengan lu nggak pernah juara 30 tahun, ya lu kardus juga dong parameter lo juara. Enggak. Injek bolanya di garis, gue mau golin pakai pantat tadinya. Bukan dari sudut ini. Nih, ada sentuhan. Bukan. Men. Kece banget ya set baru kita, bener-bener real set.
Ini mau bahas liga nih. Bahas liga nih. Ini Gua mulai. maju dulu, gua Oh, maju boleh. Gua maju. Kakak tuh sering banyak salah passing di Arsenal sebenarnya. Ya temennya Mas, lu lihat. Bukan Dia kan- temennya kalau salah passing ya sakanya dong. Ya karena dia ngebawa Arsenal ke peringkat 20 gitu ya. Semoga Arsenal bisa Apa hubungannya? tercerahkan. Nora, lu kampungan banget lu kalau mau ngebully gue coba cari ban lain. Oke, coach, jangan Arsenal, jangan. Kenapa lu bobo Arsenal? Hanya karena lu nggak bisa balas gue terus lu mendadak bobo Arsenal. Udah 2 kali bobo Arsenal. Oke, gue nggak bawa lagi, Apa coach. hubungannya Ya, tadi? oke, gue nggak bawa lagi. Minta maaf dulu. Oke, coach, gue minta maaf bahwa Arsenal Kardus lu tambah tolong. Itu bukan berarti nggak juara. Bukan, lu kok kasih. Teo, ini udah, Indonesia pecah. Kardus Bener banget. kan? Ini Indonesia. Selamat malam, Jebret Tim. Ada yang beda dari kita hari ini. Ada yang Yes, baru. DPI Newsen. Hari ini bersama Mas Aryo dan juga Rizal yang semuanya kurang gembira. Apa kita harus kasih soda biar gembira? Kenapa nih, Ko? Emang ada rambut gitu? Gitu, kemarin apa yang menurut lo kemarin Liverpool akhirnya bisa memecah kebuntuan itu, Coach? Sebelum gue jawab, kalian nonton gue pasti ketawa. Jadi silahkan gue kasih peluang untuk ketawa dulu. Ini Abra agak diskriminasi. Best yang Muslim nggak suruh pakai baju kayak begini. Sudah. Emang pelatih agak galak namanya Gasperini. Kalau bandel dikit, gue Gasperini. Milan Pioli pelatihnya pinter. Gasperini itu Atalanta. Gavi ini punya backup nggak nama lain yang bisa dipakai? Banyak Frankie de Jong kasih cadangan. Berarti kan opsinya banyak dong. Iya. Ya berarti kenapa nggak dimainkan? Kan gue dia. Tadi makanya ya. Sapi. Losernya sampai turun tangan loh. Cuman buat ngebully loh. It's just 3-1. Orang kayak lu tuh banyak, Ji. Yang fans MU yang terlalu matematis. Karena banyak cedera, ini rankingnya Gue apa. gak ngerti deh, matematis dari mana, Coach? Lo kan lihat permainannya. Seperti yang Permainannya tuh jelek. Nggak main. Bukan matematis. Nggak main. permainan tuh. Nggak main. Nggak main, bola nggak ngalir. Enggak, Lu matematis dari mana? Lu udah blur, kan kembali lagi, Gimana kembali sih? lagi. Lo lihat dari, kan lihat permainan bukan lihat dari angka. Gue gak ngerti. Boleh nggak gue Ya, jelasin? tadi gue kan lu bilang gue matematis. Gue bilang dari permainannya ya, jelek. gue jelasin kenapa lu matematis.